Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawakan kepada kita risalah Islam untuk menjadi tuntunan, menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita, agar kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Silaturahim adalah sebuah istilah yang bersumber dari literasi Islam yang diperintahkan kepada kita untuk ditunaikan, untuk diamalkan, untuk dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Agar hablum minallah wa hablum minan nas itu terrealisasi di dalam kehidupan kita, agar hubungan vertikal kita kepada Allah berjalan sebagaimana mestinya, dan juga hubungan horizontal sesama manusia berjalan dengan baik, sehingga terjadilah saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tolong-menolong dalam persoalan takwa. Di samping itu, dengan silaturahim ini akan melahirkan kekuatan, akan melahirkan persadaran di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan silaturahim kita akan saling menguatkan, saling meningkatkan kualitas persatuan kita yang akan menunjukkan identitas kita. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah kehidupan kita umat Islam itu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan pandangan beliau, bahwa Islam satu saat nanti akan seperti buih di lautan. Secara formal, secara tekstual, formal legalitas umat Islam itu banyak. Dari segi jumlah kuantitas umat Islam tidak terkalahkan.
Dari sisi pengakuan orang-orang secara Islam itu banyak, kuat, hebat pengakuannya. Tetapi kata Rasulullah, dari sisi kualitasnya bagaikan buih di lautan, tidak punya identitas. Mengapa? Karena antara umat Islam satu dengan yang lain tidak ada silaturahim. Hubungannya dengan Allah juga lemah. Sehingga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah mereka berlomba-lomba tidak mengamalkan kewajibannya. Mereka hanya fokus mengurus urusan dunianya, fokus mengurus kekurangan orang lain. Dia hanya fokus memperindah dunianya. Dia hanya fokus sibuk dengan amal-amalnya yang penuh pamrih. Dan dalam kehidupannya Allah jauh darinya, tidak menjadikan Allah sebagai perantara dalam kehidupannya. Mengapa itu terjadi? Kata Rasulullah, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Orientasi hidup mereka dunia dan takut akan kematian. Karena kecintaannya terhadap dunia begitu tinggi dan kuat, sehingga terjadilah disintegrasi di tengah kehidupan umat. Sesama umat Islam tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Jangankan masyarakat awam, masyarakat intelektual saja, masyarakat yang punya pemahaman agama yang bagus, begitu saling tidak menghargai, saling mencaci, saling menghina, saling mendiskreditkan. Sehingga ketika umat Islam berbicara tidak didengar, tidak berpengaruh, karena dia tidak punya kekuatan apapun. Bagaikan buih di lautan, umat Islam kemana arah angin, kesitulah dia menghadap. Itulah umat Islam. Kenapa? Cinta terhadap dunia. Semua karena persoalan-persoalan dunia. Akibatnya apa terjadi? Putus silaturahim. Karena orientasi mereka rela menipu orang karena ingin dunianya tercapai. Rela memperbudak dirinya karena dunia yang ingin dia capai. Menganiaya orang demi dunianya. Putus silaturahim dengan keinginan cita-cita dunianya. Nah, kata Rasulullah, orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan dipandang pada hari kemudian, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dimaksud orang yang memutus tali silaturahim adalah orang ketika memfitnah saudaranya. Fitnah adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh seseorang kemudian ditujukan kepadanya. Itu namanya fitnah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan saudaranya tapi diarahkan kepadanya, itu fitnah. Dan itu termasuk memutus silaturahim. Karena dengan fitnah hanya akan putus persaudaraan. Sementara Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini banyak terjadi. Persoalan pilihan saja berbeda, terjadi putus silaturahim. Orang seperti tidak dipandang oleh Allah pada hari kemudian. Termasuk memutus silaturahim adalah menganiaya orang, berbuat zalim kepada orang, itu termasuk memutus silaturahim.
Karena dengan perbuatannya itu jelas akan tidak ada lagi hubungan komunikasi. Dalam tetangga yang jahat terhadap tetangganya juga tidak saling menghargai, termasuk orang yang memutus silaturahim, pasti tidak akan saling berkunjung walaupun bertetangga dekat. Menipu orang, mana yang termasuk menipu orang? Contoh yang paling dekat, hampir semua calon-calon itu menggelontorkan dana untuk menjadi terpilih. Dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan sogok menyogok. Ar-rasi wal murtasi finar, penyogok dan yang menerima sogok semua di neraka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip masyarakat yang menerima sogokan, dia terima semua dari partai manapun, dia terima. Kemudian dia tusuk semua partai yang telah diterima dananya. Itu termasuk penipuan. Dan itu akan memutus silaturahim. Tidak sadar ini terjadi. Oleh karena saya biasa mengatakan, mohon para cerdik pandai intelektual jangan ajari masyarakat untuk melakukan pelanggaran nilai-nilai agama. Sogok menyogok itu dilakukan oleh orang-orang terdidik intelektual yang dia sadar betul itu adalah larangan agama. Ketika itu dilakukan berarti kita mendidik masyarakat kita untuk berbuat sesuatu yang melanggar perintah agama. Dan itu adalah perbuatan aniaya. Kata Rasulullah, perbuatan aniaya di hari kemudian akan berubah menjadi kezaliman. Kegelapan akan berubah menjadi kegelapan. Maknanya apa? Di hadapan Allah kita tidak memiliki apa-apa, tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, memutus silaturahim itu sangat berbahaya dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat. Kita termasuk melanggar, menentang Allah, karena perintah Allah bahwa umat Islam itu, orang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Dalam hadis digambarkan persaudaraan umat Islam itu bagaikan satu tubuh, antara satu anggota dengan anggota yang lain saling menguatkan. Apabila ada satu anggota tubuh yang terasa sakit, pasti seluruh anggota tubuh yang lain merasakan sakit. Itu gambaran persaudaraan Islam. Oleh karena kita tidak boleh melakukan satu perbuatan yang akan menyebabkan terjadinya kelemahan di tengah-tengah kehidupan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah pada tuntunan agama dan jangan bercerai-berai. Memutus silaturahim akan melahirkan perceraian di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu mengancam lagi di dalam ayat lain, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali dia tetap membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik dengan manusia. Jadi orang yang memutus silaturahim akan hina hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita menjauhkan diri dari perbuatan memutus silaturahim.
dalam pengertian jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya putus silaturahim, tetangga yang tidak baik, fitnah, mendiskreditkan orang lain, menganiaya orang lain. Jangan dilakukan, karena pada hari kemudian Allah tidak akan memandang orang tersebut. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Oleh karena itu, marilah kita tetap wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu innamal mu'minuna ikhwah, agar kita tergolong orang-orang yang tetap melakukan pembinaan silaturahim di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita dapat menjadi manusia atau umat wasatan, umat yang bukan middle class, bukan umat kelas menengah, tapi umat yang menjadi kiblat, contoh bagi umat-umat yang lain. Dengan silaturahim itu kita akan menjadi umat khairu umat yang terbaik, dan akan menjadi umatan wahidah, umat yang memiliki persatuan dan kekuatan yang susah untuk diterobos, susah untuk dipecah belah. Kuncinya Allah, jaga silaturahim di tengah-tengah intern umat Islam, agar kita memiliki kekuatan menjadi kiblat umat yang lain, sehingga ketika kita bersuara pasti akan didengar oleh mereka, karena kita punya identitas dan punya kekuatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk tetap mempertahankan silaturahim dalam kehidupan kita, dalam pengertian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan putusnya silaturahim, seperti fitnah, caci maki, mendiskreditkan orang, menganiaya orang. Karena memang hal tersebut itu sangat mudah diucapkan, tapi susah dan sulit untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan hidayah dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua yang kita hadapi dapat dihadapi dengan mudah, karena Allah yang memudahkan kita menjalani perintahnya, Allah yang memudahkan kita meninggalkan segala larangan. Tanpa intervensi Allah, saya yakin kita tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu Allah meminta kita untuk selalu berdoa kepadanya, memohon kekuatan kepadanya, supaya kita diberi kekuatan menghadapi segala tantangan yang akan menjerumuskan hidup dan kehidupan kita di dunia. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.